Masalah gizi pada anak itu bukan cuma stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Indira Talita Nadif dengan NIM 021 dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Perlu kita ketahui bahwa malnutrisi pada anak itu bukan cuma stunting. Apa itu? Yap, wasting. Wasting merupakan kondisi di mana berat badan anak lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggi badannya. Berdasarkan standar WHO, kondisi kekurangan gizi akut yang ditandai dengan berat badan menurut tinggi atau panjang badan berada di bawah -2 standar deviasi, maka disebut dengan wasting. Wasting dapat disebabkan oleh asupan gizi yang tidak cukup, pemberian makanan yang tidak sesuai, infeksi berulang seperti diare dan ISPA, serta kebersihan dan sanitasi yang kurang terjaga. Yang pertama adalah asupan gizi yang tidak cukup. Misalnya, anak hanya mendapatkan makanan dalam jumlah sedikit atau jarang makan dan tidak nafsu makan, sehingga kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral untuk pertumbuhan tidak terpenuhi. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, berat badan anak dapat sulit bertambah dan pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Yang kedua adalah pemberian makanan yang tidak sesuai. Contohnya, MPASI diberikan dengan porsi atau frekuensi yang kurang, teksturnya tidak sesuai dengan usia anak, atau makanan yang diberikan kurang beragam dan minim sumber protein. Padahal, pada masa pertumbuhan, anak membutuhkan makanan yang cukup dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Yang ketiga adalah infeksi yang berulang seperti diare dan ISPA. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko wasting. Saat mengalami infeksi, nafsu makan anak dapat menurun, sementara kebutuhan zat gizi tubuh justru dapat meningkat. Jika infeksi terjadi berulang dan tidak ditangani dengan baik, kondisi gizi anak dapat semakin menurun. Faktor lainnya adalah kebersihan dan sanitasi yang kurang terjaga, misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi air yang tidak bersih, makanan yang terkontaminasi, atau lingkungan yang kurang higienis. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi yang kemudian berdampak pada status gizi anak. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat meningkatkan risiko gizi buruk pada anak. Bagaimana dampaknya? Berdasarkan Jurnal Ilmu Kesehatan, Mandira Cendekia, dituliskan bahwa penyakit yang terkait dengan kekebalan tubuh yang lemah, pertumbuhan fisik dan otak yang terhambat, risiko lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular pada usia dewasa, dan kematian dapat terjadi akibat ketidakpedulian terhadap wasting pada anak. Dampak wasting dapat dilihat dari pertumbuhan fisik dan perkembangan balita, terutama karena kekurangan gizi dapat menghambat proses tumbuh kembang. Balita yang mengalami wasting juga memiliki kondisi kesehatan yang lebih rentan jika dibandingkan dengan balita dengan status gizi baik. Pada dokumen Bunga Rampa yang diterbitkan oleh Kemenkes, tertulis bahwa balita yang mengalami moderate wasting berisiko 12,3 kali lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan dengan balita sebaya yang tidak mengalami kekurangan gizi. Selain menghambat pertumbuhan dan perkembangan, wasting juga dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, terutama apabila kondisi kekurangan gizi berlangsung berat dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi jangan khawatir karena wasting dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI yang bergizi, memantau pertumbuhan anak secara rutin di posyandu, melengkapi imunisasi, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Jika berat badan anak tidak mengalami kenaikan atau justru malah menurun, anak terlihat sangat kurus, sulit makan, atau sering mengalami sakit, jangan diabaikan. Segera lakukan pemeriksaan dan konsultasikan kondisi anak ke posyandu, puskesmas, ataupun tenaga kesehatan agar dapat diketahui penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat sejak dini. Jadi, wasting bukan hanya sekedar anak yang terlihat kurus, tetapi juga dapat berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan balita. Karena itu, yuk cegah wasting dengan memenuhi kebutuhan gizi dan rutin memantau pertumbuhannya. Dengan begitu, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai dampak wasting terhadap pertumbuhan balita. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.